Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Indralaya yang beranggotakan saya, Tio Muhammad Pardomon Alfarizi Simanjuntak. Saya Kevin Andra Wijaya. Saya Yosi Anggraini. Saya Hani Julia Putri. Baiklah, judul materi kali ini yaitu Logika Molekular Hidup dan Biomolekul. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya yaitu 1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami falsafah biokimia. Kedua, mahasiswa mampu memahami karakteristik makhluk hidup. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan materi. Di alam terdapat 2 komponen, yaitu komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah komponen benda tak hidup, contohnya air, udara, dan tanah. Sedangkan komponen biotik adalah komponen organisme hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Penyusun makhluk hidup dimulai dari unsur monomer, biomolekul, organel, sel, jaringan, organ, dan individu. Unsur penyusun utama makhluk hidup adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Pada makhluk hidup, terdapat sel yang memiliki fungsi mendukung terjadinya kehidupan. Selanjutnya adalah bahan. Bahan yang digunakan adalah kucing, putri malu, manusia, dan tunas pisang. Kemudian dilanjutkan dengan prosedur kerja. Prosedur. Yang pertama, menyiapkan sampel atau objek yang akan diamati. Kedua, menghampiri sampel atau objek yang akan diamati, lalu mengambil gambar atau video bersama sampel atau objek tersebut. Ketiga, mengedit dan membuat penjelasan dari bentuk video mengenai sampel atau objek yang diamati. Kemudian, untuk memahami lebih lanjut mengenai materi karakteristik makhluk hidup, dapat dilihat di video pembahasan berikut ini. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai materi logika molekular makhluk hidup dan biomolekul. Yang mana di dalam materi tersebut terdapat pembahasan mengenai karakteristik dari makhluk hidup. Yang seperti kita tahu, salah satu karakteristik makhluk hidup yakni peka terhadap rangsangan. Untuk objek peka terhadap rangsangan, saya di sini memilih putri malu sebagai objek dari pengamatan kami. Di sini bisa kita lihat, saya sedang berada di antara tanaman putri malu ini. Di sini saya akan memilih daun yang masih terbuka. Saya akan mencoba memberikan rangsangan kepada daun tersebut. Saya akan menyentuh daunnya, kemudian daunnya menutup. Waktu yang dibutuhkan oleh daun tersebut menutup yakni 0,1 detik. Untuk membuka kembali, daun tersebut membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 menit. Karakteristik selanjutnya yaitu makhluk hidup mampu bernafas. Diketahui, tiap-tiap makhluk hidup memiliki berbagai jenis organ pernafasan, tergantung pada ukuran tubuh, habitatnya, dan riwayat revolusi makhluk hidup masing-masing. Misalnya di daerah perairan, ikan bernafas menggunakan insang, namun di daratan, sebagian besar makhluk hidup bernafas menggunakan paru-paru, seperti manusia, mamalia, dan burung. Sementara tumbuhan bernafas menggunakan stomata dan lentisel. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah membutuhkan makan dan memerlukan air. Makhluk hidup sangatlah memerlukan energi untuk melangsungkan kehidupannya. Sumber energi diperoleh makhluk hidup dengan cara makan dan minum. Nasi, sayuran, lauk pauk, daging, dan air adalah sumber energi yang dimakan oleh manusia. Berkembang biak dilakukan oleh setiap makhluk hidup untuk melestarikan keturunannya. Banyak cara perkembangbiakan pada makhluk hidup. Salah satu contohnya adalah pohon pisang yang berkembang biak dengan cara bertunas. Bergerak merupakan perpindahan dari posisi semula ke posisi lainnya. Makhluk hidup dapat bergerak untuk mencari makan dan menghindari dari suatu bahaya yang mengancam dirinya.
Ekskreasi adalah proses pembuangan hasil samping dari proses metabolisme tubuh makhluk hidup yang tidak digunakan. Salah satu sistem ekskreasi pada manusia adalah kulit. Kulit mampu mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk cairan, yaitu keringat. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Baiklah, kesimpulan yang akan saya sampaikan yakni makhluk hidup mempunyai 8 karakteristik. Yang pertama, bergerak. Kedua, memerlukan makanan atau nutrisi. Yang ketiga, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Yang keempat, bernapas atau respirasi. Kelima, tumbuh dan berkembang. Keenam, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Yang ketujuh, berkembang biak. Yang kedelapan, beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian, makhluk hidup tersusun dari zat-zat tak hidup seperti molekul, monomer, dan unsur. Kemudian, makhluk hidup terbagi menjadi 3 domain. Yang pertama, bakteria, kedua arkea, dan ketiga eukariot. Untuk objek yang kami pilih di sini ada 4. Untuk manusia dan kucing masuk ke dalam kingdom animalia dari domain eukariot. Kemudian untuk objek tunas pisang dan putri malu masuk ke dalam kingdom plantae dari domain eukariot. Terima kasih telah menyimak video kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan semoga video kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum, see you next time.